nih jadi PR banget pendidikan di Indonesia. Kenapa emang? Nih lihat, pendidikan tidak merata masih jadi persoalan besar di Indonesia. Ya emang, UKT juga kan pada dinaikin. Sampai ada tuh judulnya orang miskin dilarang sekolah. Katanya Indonesia negara demokrasi. Katanya Indonesia negara Pancasila. Nih, Katanya Indonesia adil dan makmur. Harian sosial bagi masyarakat di Indonesia implementasinya mana? Ada apa nih rame-rame? Nah, mengkritisi hal ini, yuk kita mintai pendapat masyarakat terkait pengamalan Pancasila sila kelima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Salsabila. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Karimah. Masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang bisa Ibu lakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat sesuai dengan sila kelima? Memperlakukan orang-orang dengan secara adil tanpa ada diskriminasi serta membantu orang-orang yang membutuhkan dengan mematuhi hukum yang berlaku dan undang-undang di daerah saya tinggal. Masuk ke pertanyaan nomor 2. Menurut Ibu, apakah hukum di Indonesia sudah dilaksanakan secara adil? Menurut saya pribadi, yang saya rasakan udah adil, tapi sebagian besar suka ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga peraturan hukum di Indonesia ini menjadi tidak adil. Cukup. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Putrianta dengan NPM 2350 3610. Di sini ingin mewawancarai dengan Ibu siapa? Ibu? Oke, Ibu, pertanyaan yang pertama adalah kegiatan bakti sosial mempunyai peranan sangat penting dalam pengamalan sila kelima. Nah, bagaimana menurut Ibu, apakah kegiatan bakti sosial di sini itu masih dilaksanakan? Masih, alhamdulillah. Kayak bakti masih jalan kayak gitu. Oke. Selanjutnya, negara kita merupakan negara hukum secara adil. Nah, siapa yang melanggar dikenakan sanksi tanpa membedakan latar belakang status sosial. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu, apakah hukum di Indonesia ini sudah secara adil? Kalau menurut saya, apa udah kayaknya sih belum sih. Belum. Kayaknya suka berpihak ke orang-orang yang lebih punya pangkat Nah, gitu. benar. Jadi menurut Ibu belum ya? Belum. Oke. Makasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha Syahrani Dewi dengan NPM 2350361015. Sebelumnya, dengan siapa? Nama saya Abdan Hadi Hafidudin. Saya akan menanyakan, apakah saudara tahu bunyi sila kelima itu apa? Bunyi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan bakti sosial kan mempunyai peran yang sangat dalam pengamalan sila kelima. Bagaimana sih menurut Anda, apakah kegiatan bakti sosial ini masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat di kita? Contohnya kayak gimana sih? Ya, kalau contohnya salah satunya bakti sosial, karena bakti sosial itu bisa diartikan secara kepedulian ya, keadilan sosial. Contohnya saling membantu dan orang membutuhkan pertolongan yang tidak ada tindakan yang tidak merugikan orang lain gitu. Jadi seperti kesetaraan sosial gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Azhara dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kaliana Syahana. Oke, saya akan menanyakan apakah Ibu tahu tentang pengamalan sila kelima? Kalau tahu bisa sebutkan contohnya apa saja? Pengamalan sila kelima bagi saya, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, yang bagi saya itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Yang pernah saya amalkan adalah mendonor darah, saya rutin 3 bulan sekali. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa Ibu lakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat sesuai pengamalan sila kelima?
bergotong royong bisa, terus mengembangkan sikap adil, terus mengamalkan sikap yang saling menghargai sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Febiati bersama rekan saya. Di tengah ini kami berdua dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya bersama siapa? Saya Rasen dari Universitas Pajajaran. Di sini kami berdua akan mewawancarai Saudara Rasen mengenai pengamalan sila kelima. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara tahu tentang bunyi Pancasila sila kelima? Kalau tahu, tolong sebutkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah saudara tahu tentang pengamalan sila kelima? Kalau tahu bisa sebutkan apa saja contohnya? Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, saling gotong royong bagi membantu di antara sesama. Dan yang ketiga, tidak membedakan kasta yang tinggi maupun yang rendah. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa saudara lakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat sesuai pengamalan sila kelima? Yang pertama, tidak membedakan suku, etnis, bangsa, dan agama terhadap orang lain. Dan yang kedua, tidak menindas orang lain. Yang ketiga, berani menegur apabila ada orang yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami berwawancarai. Sekian video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syara Ulia Kunanti dengan NPM 2350360361012. Perkenalkan saya Bunga Maulidia dengan NPM 23503611032. Di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa Unjani perihal pertanyaan yang terkait dengan sila kelima. Di sini kami dengan Teteh Maulidia Merliani, jurusan kebidanan. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kegiatan bakti sosial ini kan mempunyai peranan penting ya bagi pengamalan sila kelima. Nah, menurut tetehnya bagaimana apakah kegiatan bakti sosial ini masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dan berikan contohnya? Menurut saya masih ya, contoh bakti sosial yaitu ada pembersihan lingkungan di sekitar masyarakat, lalu ada memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Baik deh, pertanyaan selanjutnya ya. Negara kita merupakan negara hukum yang berlaku secara adil. Siapa yang melanggar dikenakan sanksi tanpa membedakan latar belakang status sosial. Bagaimana menurut Teteh, apakah hukum di Indonesia sudah dilaksanakan secara adil? Berikan alasan. Menurut saya hukum di Indonesia belum adil ya, apalagi bagi masyarakat kecil. Contohnya aja bila ada pejabat tinggi yang melakukan korupsi itu hukumnya itu tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi kalau masyarakat kecil itu contohnya itu pencurian ya, itu langsung dihukum setimpal. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya Teh. Keadilan sosial artinya tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Bagaimana menurut Teteh, apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Berikan alasannya. Kalau menurut saya ya, ada yang sudah dilaksanakan dengan baik, ada yang tidak, karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang susah untuk diajak kerjasama, lalu ada individualisme orang tersebut, jadi masih ada yang belum, ada yang sudah. Nah, baik, terima kasih ya Teh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salman Nabila Mangkurahmat dengan NPM 2350361019 dari Kesehatan Masyarakat. Di sini aku bakal wawancari sama murid-murid dari SMA Negeri 2 Cimahi. Halo semuanya, perkenalkan aku Eliana Judith Karmanita dari kelas 10-12. Halo semuanya, nama aku Tiara Cahyaningrum, aku dari kelas 10-12. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatia Hasana dari kelas 10-12. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Aulia dari kelas 10-12. Oke, sebelumnya sudah tadi Salma, aku ada juga di sini. Perkenalkan nama aku Nada Safa Afifah dengan NPM 2350361021. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Kamu tahu gak sih apa bunyi dari sila kelima? Tahu Kak, jadi bunyi sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke, terus untuk pertanyaan yang kedua ya, pengamalan apa sih dari sila kelima itu? Nah, jadi kalau pengamalan dari sila kelima Pancasila itu sendiri ada program-program pemerintah yang bertujuan untuk memastikan seluruh warga masyarakatnya mendapatkan keadilan secara menyeluruh dan juga mendapatkan perlakuan yang sama. Contohnya dalam berbagai aspek itu ada dalam aspek ekonomi, kesehatan, keamanan, dan juga kenyamanan seluruh warga masyarakatnya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, kayak apakah bakti sosial di lingkungan kamu tuh masih diterapkan? Terus contohnya tuh kayak apa? Bakti di lingkungan sosial di tempat saya sendiri itu masih dilakukan. Contoh-contohnya itu kayak melaksanakan bakti sosial, terus ada juga yang masih suka donor darah, terus ada juga menjaga ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Syifa dengan NPM 2350361002 dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mewawancara untuk tugas mata kuliah pendidikan Pancasila mengenai pengamalan sila kelima. Sebelum dimulai, boleh perkenalkan diri dan sumber kita atas nama siapa? Nama saya Raida, saya sekolah di SMK 3 Cimahi. Ya, langsung saja saya mulai. Untuk pertanyaan pertama, apakah saudara tahu bunyi sila kelima? Kalau tahu, buat tolong disebutkan. Sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Pertanyaan ketiga, kegiatan bakti sosial mempunyai peranan sangat penting dalam pengamalan sila kelima. Gimana menurut kamu, apakah kegiatan bakti sosial masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat kita? Kalau masih, coba berikan contohnya. Menurut saya masih sih, karena aku bisa mengikuti gotong royong bersama warga pada hari Minggu, bisa juga mengikuti merayakan acara 17 Agustus bersama masyarakat sekitar. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa kamu lakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat sesuai pengamalan sila kelima? Misalnya menegur tetangga yang berisik di saat malam hari, dan juga harus menghargai suku, adat, dan ras orang lain. Baik. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sesuai sila kelima? Jika di lingkungan sekolah, seperti mengikuti les, eskul. Kalau di lingkungan rumah itu mengikuti Karang Taruna, lalu ikut aktif di lingkungan rumah juga. Jika misalnya ada gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah, segera lapor ke berpihak yang berwajib. Benar. Oke, lanjut lagi ya. Di sini apakah hukum di Indonesia nih udah dilaksanakan secara adil tanpa membedakan latar belakang? Menurut kamu kayak gimana, dan juga kasih alasan dari jawaban kamu? Kalau menurut aku sendiri, hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil karena masih sangat dipengaruhi oleh status sosial dan korupsi. Di sini lanjut ke pertanyaan terakhir, apakah prinsip keadilan sosial sudah diterapkan dengan baik di masyarakat atau belum sih menurut kamu? Menurut saya sendiri, prinsip keadilan sosial belum diterapkan dengan baik karena masih tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi, seperti itu. Oke, bagus-bagus ya jawabannya ya. Mungkin sekian dari sila kelima yang bisa kami sampaikan. Di sini Nada juga Selma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyiratkan bahwa memberikan kebebasan bagi manusia tanpa ada kelas-kelas sosial. Kebebasan bagi manusia dapat terjadi jika setiap individu berhak bertindak secara adil. Apakah ada yang ingin menambahkan? Menurut pandangan di masyarakat, hukum Indonesia sudah berlaku secara adil, namun ada beberapa hukum yang kurang bertanggung jawab sehingga berlaku tidak adil. Izin menambahkan juga, menurut para siswa, pengamalan sila kelima telah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan rumah, masyarakat, ataupun sekolah, dan juga para siswa telah mengerti dan paham apa arti sila kelima. Izin menambahkan, menurut pandangan mahasiswa, bersikap adil terhadap siapa saja tidak membedakan seseorang karena status sosial dan kondisi ekonominya. Izin menambahkan juga, menurut pandangan